Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidup yang penuh kebebasan justru sering membuat kita merasa terjebak? Kita bisa memilih apa saja, melakukan apa saja, bahkan menjadi siapa saja. Tapi di balik semua itu, kita sering kehilangan satu hal yang paling mendasar, arah. Dan kalau kamu sedang menonton ini, percayalah, kamu tidak sedang tersesat. Kamu memang tidak sedang iseng scroll. Kamu sampai di sini karena ada satu bagian dari dirimu yang sudah lelah menjadi reaktif. Lelah merasa sibuk, tapi tidak tenang. Lelah merasa hidup, tapi tidak sadar sedang hidup. Disinilah kamu seharusnya berada. Selamat datang di Stoic Z. Kita tidak bicara soal teori yang rumit. Tidak juga membahas filosofi sebagai barang mewah intelektual. Yang kita bahas adalah hidup. Hidupmu. Dengan segala kejutannya, tekanannya, dan diam-diam, potensimu. Hari ini, kita mulai dari satu kata yang sederhana, tapi jarang dipahami, disiplin. Disiplin bukan soal aturan. Disiplin adalah seni mengarahkan diri dalam dunia yang membingungkan. Dan dalam filsafat Stoik, ada 15 pelajaran yang pelan-pelan akan membuka mata kita. Kita mulai dari 5 yang pertama hari ini. Pelajaran pertama, jangan buang energi pada hal yang di luar kendali. Hidup ini penuh kejadian yang tidak kamu pilih. Cuaca, opini orang lain, keputusan atasan, bahkan penyakit yang datang tiba-tiba. Stoik mengajarkan satu hal sederhana, bedakan antara hal yang bisa kamu kendalikan, dan hal yang tidak. Lalu fokus hanya pada yang pertama. Kita sering kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita menarik beban yang bukan milik kita. Kita marah karena orang lain tidak sesuai ekspektasi. Kita sedih karena dunia tidak adil. Tapi dalam logika Stoik, semua itu adalah ilusi kendali. Yang bisa kamu ubah hanyalah dirimu sendiri. Responmu, tindakanmu, prinsipmu. Dan saat kamu mulai hanya mengurus yang bisa kamu atur, kamu tidak menjadi pasif. Justru disitulah kamu mulai kuat. Karena kamu tidak membuang energi untuk menolak kenyataan. Pelajaran kedua, latih diri untuk tidak langsung bereaksi. Pernah terpancing emosi, lalu menyesal? Itu wajar. Tapi Stoik mengajak kita untuk hidup dengan jeda. Hidup dengan ruang antara stimulus dan respons. Reaktivitas adalah bentuk kelemahan. Tapi refleksi adalah tanda kedewasaan. Kita tidak bisa menghindari rasa marah, kecewa, cemas. Tapi kita bisa belajar tidak langsung tunduk pada semua itu. Seorang Stoik bukan orang yang tidak punya perasaan. Tapi orang yang bisa mengatur perasaannya. Ia mengamati emosinya, menimbangnya, lalu memilih respon yang tidak merusak. Dalam dunia yang serba cepat, jeda adalah bentuk kekuatan yang langka. Dan hanya orang yang punya disiplin mental yang mampu memilikinya. Pelajaran ketiga, disiplin adalah kebebasan dalam bentuk yang nyata. Banyak orang mengira disiplin itu penjara. Padahal justru sebaliknya. Disiplin membebaskan kita dari kecanduan, kebiasaan buruk, dan impuls yang tidak pernah puas. Bayangkan seseorang yang tidak bisa lepas dari validasi orang lain. Atau seseorang yang setiap harinya ditentukan oleh notifikasi ponsel. Itu bukan kebebasan. Itu ketergantungan. Stoik percaya bahwa hidup yang merdeka adalah hidup yang tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat. Disiplin bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup. Tapi kamu menikmati dengan sadar. Kamu tahu kapan cukup. Kamu tahu kapan harus berhenti. Dan kamu tahu apa yang benar, bukan hanya apa yang menyenangkan. Pelajaran keempat, waktu bukan sesuatu yang bisa dikembalikan. Kita sering berpikir bahwa kita punya banyak waktu. Tapi setiap hari yang kita habiskan tanpa arah adalah hari yang tidak akan kembali. Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius sering menulis soal kefanaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Bahwa waktu adalah sumber daya paling mahal, dan sangat mudah terbuang kalau kita tidak sadar sedang menggunakannya. Kamu mungkin bisa menunda banyak hal. Tapi waktu tidak pernah menunggu. 1 jam yang kamu habiskan untuk berdebat tanpa arah, menggulir media sosial tanpa kesadaran, atau menunda kebaikan karena malas, adalah 1 jam yang tidak bisa dibeli kembali. Disiplin bukan soal menjadi produktif sepanjang waktu. Tapi soal tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang singkat ini untuk hal yang tidak penting. Pelajaran kelima, ujian hidup bukan gangguan, tapi bagian dari proses. Banyak orang ingin hidup yang tenang, tapi tidak mau diuji. Mereka ingin naik level, tapi tidak mau bertemu tantangan.
Padahal dalam logika Stoik, ujian bukan gangguan dari kehidupan, tapi bagian yang membentuk kita. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu anggap penting, itu bukan akhir dari dunia. Itu adalah undangan untuk melihat, apakah kamu meletakkan ketenanganmu pada hal yang rapuh? Ketika kamu disakiti orang lain, itu bukan tragedi, tapi momen untuk berlatih pengampunan, kesabaran, dan kendali diri. Seorang Stoik sejati tidak mencari hidup yang nyaman, tapi hidup yang kokoh. Ia tidak berharap tidak ada badai. Ia belajar menjadi perahu yang bisa bertahan di tengah badai. Dan inilah kekuatan sejati dari disiplin. Ia tidak menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia menanamkan keteguhan untuk tetap utuh bahkan ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Renungkan 5 hal yang baru saja kamu dengar. Ini bukan teori yang harus dihafal, tapi kaca untuk melihat diri. Di titik mana kamu sedang terlalu reaktif? Di bagian mana kamu terlalu bergantung pada opini orang lain? Apakah kamu benar-benar hidup hari ini, atau hanya sibuk menghindar dari ketidaknyamanan? Jika kamu merasa salah satu dari pelajaran ini menampar kesadaranmu, itu pertanda baik. Karena itu artinya kamu masih bisa berubah. Masih bisa tumbuh. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada 10 pelajaran lagi yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ingat satu hal, Stoik bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berlatih. Setiap hari. Sedikit demi sedikit. Karena hidup ini bukan kompetisi, tapi proses memahami siapa diri kita, dan bagaimana kita ingin berdiri di tengah dunia yang tidak selalu bisa diprediksi. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas 5 pelajaran berikutnya. Tentang bagaimana Stoik menghadapi kesenangan, tekanan sosial, hingga kebutuhan untuk merasa cukup. Dan mungkin, kamu akan semakin menyadari bahwa disiplin bukan jalan yang dingin, tapi jalan yang terang, walau sunyi. Terima kasih telah bertahan sampai akhir bagian ini. Kalau kamu merasa ada satu pelajaran yang relevan banget dengan situasimu saat ini, kamu bisa ketik angka pelajarannya di komentar. Bukan untuk dipuji, tapi sebagai pengingat bahwa kamu sedang hadir dalam proses ini, secara sadar. Kita bertemu lagi di bagian kedua. Dan seperti biasa, Stoik Z bukan tempat untuk merasa lebih baik dari orang lain, tapi tempat untuk menjadi lebih jernih dari dirimu kemarin. Jika kamu sampai di bagian ini, berarti ada satu hal dalam dirimu yang sudah berubah. Atau paling tidak, mulai bergeser. Mungkin pelan. Mungkin belum terasa besar. Tapi itu adalah tanda bahwa kamu tidak hanya mendengarkan, tapi juga merenungkan. Di bagian pertama kita sudah membahas 5 pelajaran awal dari filosofi Stoik yang membentuk dasar kedisiplinan, mengenali apa yang bisa dikendalikan, memberi ruang sebelum bereaksi, melihat disiplin sebagai kebebasan, menghargai waktu, dan menjadikan ujian hidup sebagai proses pembentukan diri. 5 pelajaran itu adalah akar. Dan sekarang, kita akan membahas batang dan cabangnya. Karena setelah kita belajar melihat ke dalam diri, langkah selanjutnya adalah belajar hidup di tengah dunia yang tidak berhenti menuntut dan memengaruhi. Disiplin bukan hanya soal mengatur diri sendiri saat sendirian, tapi juga bagaimana kita tetap teguh saat berada di tengah keramaian, suara-suara, dan godaan yang bisa menggoyahkan prinsip hidup. Pelajaran ke-6, kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Kita hidup di zaman yang membingungkan. Segalanya tersedia, tapi kebanyakan dari kita merasa kosong. Kita punya banyak pilihan, tapi sering kehilangan arah. Kita punya banyak barang, tapi kehilangan kedamaian. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, tapi pemurnian. Orang Stoik tidak anti kekayaan, tidak anti kenyamanan. Tapi mereka tahu bahwa apapun yang berlebihan akan menumpulkan kejernihan. Kesederhanaan bukan soal jumlah, tapi soal relasi kita dengan benda. Apakah kita memiliki barang, atau barang yang memiliki kita? Ketika kamu merasa harus membeli sesuatu hanya untuk merasa cukup, mungkin yang kamu butuhkan bukan barang itu, tapi kejujuran kepada diri sendiri. Disiplin dalam kesederhanaan bukan penolakan terhadap kenikmatan hidup, tapi penyesuaian terhadap batas wajar. Dan dalam batas itu, kita menemukan kelegaan. Karena kita tahu, cukup bukan ditentukan oleh banyaknya, tapi oleh kendali terhadap keinginan. Pelajaran ke-7, latih diri untuk menunda kepuasan. Di dunia yang mengedepankan kecepatan, menunda kepuasan terdengar seperti kekalahan. Tapi Stoik berpikir sebaliknya.
Kemampuan untuk menunda kepuasan adalah bukti bahwa kita tidak sedang dikendalikan oleh dorongan naluriah. Kita hidup di tengah budaya instan. Sekali klik, makanan datang. Sekali sentuh, hiburan hadir. Kita nyaris tidak pernah kehabisan pilihan untuk memuaskan diri. Tapi ironisnya, justru di tengah kemudahan itu, muncul rasa lelah, jenuh, dan kehilangan makna. Ketika kamu bisa menunda kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih bernilai di masa depan, kamu sedang melatih kualitas paling penting dalam karakter, keteguhan. Dan itu tidak bisa dibangun dalam sehari. Tapi dimulai dari hal kecil. Seperti menunda membuka media sosial, menunda membalas komentar negatif, atau menunda membeli sesuatu yang tidak mendesak. Orang stoik tidak menolak kenikmatan, tapi mereka tidak membiarkan kenikmatan menjadi penguasa. Pelajaran ke-8, tidak semua pendapat layak diterima. Dunia luar penuh dengan opini. Kita hidup di antara ribuan suara yang saling tumpang tindih. Semua orang punya pendapat. Tentang hidupmu. Tentang jalanmu. Tentang pilihanmu. Tapi Stoik mengingatkan satu hal penting. Tidak semua opini perlu masuk ke dalam pikiranmu. Disiplin mental juga berarti memiliki filter. Menyaring mana yang penting, mana yang beracun. Mana yang membangun, mana yang hanya mengganggu. Kita tidak bisa melarang orang berbicara. Tapi kita bisa memilih mana yang layak didengar. Bahkan kritik yang paling tajam pun bisa menjadi cermin, kalau kita punya kejernihan. Tapi kalau tidak, kita hanya akan mudah terbakar oleh pendapat yang tidak relevan. Dalam disiplin Stoik, kebebasan berpikir bukan soal bebas bicara, tapi bebas dari ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Jika kamu membiarkan hidupmu ditentukan oleh pendapat luar, kamu akan lelah. Karena tidak akan pernah ada standar yang cukup untuk memuaskan semua orang. Tapi jika kamu hidup berdasar prinsip, kamu akan lebih tenang, meski berbeda. Pelajaran ke-9, temanilah rasa tidak nyaman, bukan hindari. Rasa tidak nyaman sering dianggap sebagai musuh. Padahal, dalam Stoik, rasa tidak nyaman adalah guru. Ia tidak mengajar dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman. Ia tidak menyenangkan, tapi menguatkan. Setiap pertumbuhan, pasti membawa ketidaknyamanan. Tubuh yang dilatih akan sakit. Pikiran yang dibuka akan bingung. Jiwa yang ditempa akan lelah. Tapi itu semua adalah bagian dari pemurnian karakter. Disiplin sejati muncul bukan saat semuanya lancar. Tapi saat kita tetap berjalan, meskipun ingin berhenti. Saat kita tetap berkata benar, meskipun takut tidak disukai. Saat kita tetap berbuat baik, meskipun dibalas dengan ketidakadilan. Ketidaknyamanan bukan tanda bahwa kamu gagal. Tapi tanda bahwa kamu sedang berada di perbatasan antara diri lama dan diri baru. Dan hanya dengan melewatinya, kamu bisa tumbuh. Pelajaran ke-10, bicara lebih sedikit, pahami lebih dalam. Di era yang mendorong semua orang untuk berbicara, Stoik mengajak kita untuk mendengar. Bukan karena diam itu selalu benar, tapi karena kebijaksanaan tidak pernah muncul dari mulut yang tidak berhenti berbicara. Disiplin dalam berbicara adalah disiplin dalam berpikir. Orang yang sering bicara tanpa filter biasanya belum selesai berdamai dengan pikirannya. Tapi orang yang tenang, yang memilih kata, yang berbicara hanya saat perlu, biasanya menyimpan kedalaman. Filosofi Stoik menekankan pentingnya logika dan kejernihan sebelum menyampaikan sesuatu. Bahkan Marcus Aurelius, yang seorang kaisar, seringkali menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk dunia. Karena ia tahu, banyak hal lebih baik diselesaikan dalam diam sebelum dibagikan dalam kata. Orang yang disiplin tidak mencari perhatian. Ia mencari pemahaman. Dan pemahaman tidak selalu butuh pengakuan. Setelah 5 pelajaran ini, mari kita kembali sejenak ke dalam diri. Apakah kamu merasa terlalu banyak mendengarkan suara luar, tapi terlalu sedikit mendengarkan batinmu sendiri? Apakah kamu sudah cukup menunda dorongan untuk memuaskan diri? Atau justru kamu merasa hidupmu hanya tentang mengejar rasa nyaman yang tidak pernah bertahan lama? Mungkin kamu menyadari bahwa hidup yang jernih bukan hidup yang kosong, tapi hidup yang berisi dengan kesadaran. Disiplin bukan cara untuk menahan hidup, tapi cara untuk memegang kendali atas hidup yang mudah hanyut. Dari kesederhanaan hingga menunda kepuasan. Dari menyaring pendapat hingga menerima ketidaknyamanan. Dari berbicara seperlunya hingga memahami sebanyak-banyaknya. Kelima pelajaran ini membentuk batang utama dalam pohon disiplin Stoik. Tanpa ini, akar yang telah kamu pelajari di bagian pertama akan sulit menopang pertumbuhanmu. Kita tidak sedang membentuk karakter ideal.
tapi karakter yang utuh. Yang tahan, bukan karena keras, tapi karena fleksibel, adaptif, dan jernih. Di bagian ketiga nanti, kita akan menyelesaikan 15 pelajaran stoik ini dengan 5 nilai puncak. Di sana kamu akan menemukan pelajaran tentang arti bahagia yang sebenarnya, pentingnya hidup sebagai pelajar seumur hidup, dan bagaimana stoik melihat kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai penanda awal dari hidup yang bernilai. Jika kamu merasa bagian ini memberi ruang untuk berpikir lebih jernih, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Tuliskan satu kalimat saja yang mewakili pelajaran paling relevan bagimu hari ini. Bukan untuk validasi, tapi sebagai jejak sadar bahwa kamu sedang hadir dalam proses ini. Karena menjadi stoik tidak berarti menjadi sempurna, tapi menjadi sadar bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam mode otomatis. Kita akan bertemu lagi di bagian ketiga. Dan saat kamu sampai di sana, semoga bukan hanya pikiranmu yang bertambah jernih, tapi juga langkah-langkah kecilmu yang mulai berubah arah. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu berarti kamu bukan hanya mendengar. Kamu sedang melatih kesadaran. Kamu sedang menjadikan setiap pelajaran sebagai cermin, bukan sekadar informasi. Dua bagian sebelumnya telah membahas 10 pelajaran stoik yang membentuk akar dan batang dari sebuah kehidupan yang tertib, tangguh, dan terarah. Kita bicara soal kendali, soal jeda sebelum reaksi, soal waktu yang tak bisa dibeli ulang, soal keheningan, dan keteguhan menghadapi rasa tidak nyaman. Kita belajar menyederhanakan, menunda keinginan, menyaring opini, dan mendalami makna diam. Semua itu bukan sekadar nilai, tapi latihan yang nyata, dan akan terus diuji oleh hidup. Hari ini, kita memasuki bagian terakhir. Buah dari seluruh proses ini. 5 pelajaran penutup yang bukan hanya merangkum, tapi mengarah langsung pada kualitas hidup yang paling hakiki, kebahagiaan, kesadaran, kematangan, dan makna. Pelajaran ke-11, kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi hasil sampingan dari hidup yang seimbang. Salah satu kesalahan besar yang kita lakukan adalah menganggap kebahagiaan sebagai target. Kita kejar, kita buru, kita ukur dari peristiwa. Tapi dalam filsafat stoik, kebahagiaan tidak pernah dikejar. Ia datang sebagai hasil samping dari hidup yang selaras dengan kebajikan. Kebahagiaan bukan tentang perasaan senang yang stabil, tapi tentang perasaan damai yang hadir bahkan saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Itu hanya mungkin jika kamu sudah berdamai dengan prinsipmu sendiri. Jika kamu tahu apa yang kamu yakini. Dan kalau kamu bertindak sesuai itu, kamu tidak perlu menunggu validasi eksternal. Orang stoik tidak mencari senyuman sepanjang waktu. Mereka mencari integritas. Dan saat itu ditemukan, rasa tenang muncul tanpa dipaksa. Tanpa harus selalu menang. Tanpa harus selalu terlihat bahagia. Disiplin adalah jalan sunyi menuju bahagia yang tenang. Karena kamu tahu kamu sedang hidup bukan dengan impuls, tapi dengan arah. Pelajaran ke-12, jangan pernah berhenti belajar dari hidup, sekalipun usia bertambah. Ada satu hal yang tidak pernah usang bagi para filsuf stoik, belajar. Bukan belajar dari buku saja, tapi dari hidup itu sendiri. Dari pengalaman, dari kegagalan, dari rasa malu, dari ketidaksempurnaan yang kita alami sehari-hari. Disiplin mental juga berarti disiplin belajar. Tidak terjebak dalam ego yang merasa tahu segalanya. Tidak menutup diri dari kritik. Tidak berpura-pura baik-baik saja padahal kita tahu ada yang harus diperbaiki. Marcus Aurelius menulis jurnal setiap hari bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar bahwa tanpa evaluasi, tidak akan ada pertumbuhan. Dan tanpa kerendahan hati, tidak akan ada pembelajaran yang jujur. Kita tidak pernah terlalu tua untuk berubah. Kita hanya terlalu nyaman untuk berubah. Dan stoik mengingatkan, bahwa setiap hari kita diberi kesempatan baru untuk jadi lebih bijak, bukan lebih keras kepala. Pelajaran ke-13, kendalikan pikiran, maka hidup akan lebih teratur. Hidupmu berjalan ke arah yang sama dengan arah pikiranmu. Jika pikiranmu berantakan, reaktif, penuh ketakutan, maka seluruh harimu akan penuh kecemasan. Tapi jika pikiranmu tenang, jernih, dan terfokus pada hal yang penting, maka bahkan di tengah tekanan pun kamu bisa tetap waras. Disiplin berpikir berarti kamu tidak membiarkan pikiranmu berlarian tanpa arah. Kamu tidak membiarkan asumsi menjadi kesimpulan. Kamu tidak membiarkan imajinasi negatif membentuk realitas sebelum fakta datang. Orang stoik sangat hati-hati dengan pikiran. Karena dari sanalah lahir semua keputusan, semua emosi, semua respons. Pikiran bukan musuh.
Tapi juga bukan majikan. Ia adalah alat. Dan kalau tidak dikelola, ia bisa membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Mulai hari ini, coba sadari, seberapa sering kamu hidup dalam pikiran yang belum tentu benar? Seberapa sering kamu merasa cemas karena bayangan, bukan kenyataan? Dan seberapa jarang kamu berhenti untuk mengecek ulang pikiran itu? Disiplin mental adalah melatih diri untuk tidak percaya pada setiap suara di dalam kepala. Tapi memilih, memilah, dan membimbing pikiran ke arah yang masuk akal. Pelajaran ke-14, berbuat benar itu selalu lebih penting daripada terlihat benar. Kita hidup di era citra. Segalanya diukur dari apa yang tampak. Tapi Stoik justru mengajak kita membalik itu semua. Bahwa yang paling penting bukan bagaimana kita dilihat, tapi bagaimana kita berlaku saat tak ada yang melihat. Disiplin moral adalah memilih untuk jujur, meskipun bisa berbohong. Memilih untuk adil, meskipun ada kesempatan untuk curang. Memilih untuk sabar, meskipun ada alasan untuk marah. Kejujuran, kebaikan, ketulusan semua itu tidak selalu disorot. Tapi disitulah esensinya. Nilai sejati tidak butuh panggung. Ia berdiri tenang dalam kesunyian keputusan yang tidak dipublikasikan. Jika kamu hidup dengan keinginan untuk selalu terlihat baik, kamu akan lelah. Karena dunia tidak pernah puas. Tapi kalau kamu hidup dengan tekad untuk selalu menjadi baik, kamu akan tenang. Karena kamu tahu bahwa integritas adalah kemenangan yang tidak selalu disambut tepuk tangan, tapi selalu membawa ketenangan. Pelajaran ke-15, kematian adalah pengingat, bukan ancaman. Pelajaran terakhir mungkin terasa berat, tapi justru inilah yang paling mengubah cara pandang orang Stoik. Kematian bukan musuh, tapi pengingat. Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian. Mereka takut, mereka merasa belum siap. Tapi orang Stoik justru menghadapinya, melihatnya, dan menjadikannya sebagai cermin untuk hidup lebih penuh. Memento Mori ingat bahwa kamu akan mati. Bukan untuk membuat hidup suram, tapi agar setiap hari tidak berlalu sia-sia. Agar setiap keputusan tidak diambil dengan sembrono. Agar kita sadar bahwa waktu adalah misteri yang tidak pernah bisa diprediksi. Disiplin hidup adalah kesadaran bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Dan karena itu, kita memilih untuk hidup dengan makna, bukan sekadar rutinitas. Orang Stoik tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam kesadaran yang tajam bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi utuh. Dan hanya mereka yang benar-benar sadar akan akhir, yang bisa hidup dengan awal yang benar. Sekarang, mari kita tarik napas panjang. Kita sudah menyelesaikan 15 pelajaran Stoik yang tidak mudah, tapi bisa dipraktikkan. Bukan sebagai teori, tapi sebagai panduan. Bukan untuk terlihat bijak, tapi untuk benar-benar hidup dengan lebih ringan, lebih jernih, dan lebih utuh. Dari mengenali kendali diri hingga berdamai dengan kefanaan. Dari latihan menunda kepuasan hingga kejujuran yang tak terlihat. Semua ini bukanlah tuntutan sempurna, tapi peta menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak perlu mengingat semuanya sekarang. Tapi tanam 1 atau 2 pelajaran dalam pikiranmu hari ini. Biarkan ia tumbuh, pelan-pelan. Dan biarkan hidup menjadi ladang praktiknya. Jika kamu merasa 3 bagian ini membawa perubahan dalam cara pandangmu, kamu bisa kembali kapan saja ke video ini. Kamu bisa jadikan satu pelajaran sebagai mantra harian. Atau sebagai bahan refleksi sebelum tidur. Karena Stoik bukan aliran elit. Tapi jalan sunyi yang bisa ditempuh siapa saja. Termasuk kamu. Terima kasih telah mengikuti hingga bagian terakhir. Kamu telah melakukan hal yang jarang dilakukan orang, berhenti sejenak untuk memahami hidup. Dan dalam dunia yang penuh kecepatan, itu adalah bentuk disiplin yang luar biasa. Kamu boleh menuliskan satu kalimat refleksi di komentar. Bukan untuk pujian, tapi sebagai bukti kecil bahwa kamu hadir, sadar, dan sedang bertumbuh. Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Dengan topik yang tak kalah menantang. Karena Stoik Z ada bukan untuk membuatmu nyaman, tapi untuk membuatmu jernih. Sampai jumpa. Dan semoga kamu tetap menjadi manusia yang tenang di tengah kekacauan.